Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Tia, NIM 3402190121 dari kelas Manajemen E, akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung, di mana diketahui data penjualan produk Wardah di perusahaan XYZ dan data penjualan produk Wardah di perusahaan ZYX. Produk sama, perusahaan beda pada 8 tahun terakhir mulai dari 2012 sampai dengan 2019. Dari data tersebut, buatkan analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar 8.000, berapa jumlah permintaannya? Untuk penyelesaiannya yaitu data penjualan produk Wardah perusahaan XYZ dari tahun 2012 sampai 2018 untuk harga dan jumlahnya seperti ini. Dan untuk data penjualan produk Wardah perusahaan XYZ dari tahun 2012 sampai 2019 untuk harga dan jumlahnya seperti ini. Untuk data seksi silang penjualan produk Wardah di pasar merupakan gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Dan untuk angka atau jumlahnya seperti ini. Untuk menghitung analisis regresi secara manual, kita buat tabel seperti ini dulu. Untuk harga dari 9.000 dan seterusnya, untuk jumlah dari 150 dan seterusnya. Untuk XY yaitu 9.000 dikali 150 diperoleh 1.350.000 dan seterusnya. Untuk X kuadrat yaitu 9.000 dikali 9.000 diperoleh 81 juta, begitupun seterusnya. Dan untuk Y kuadrat yaitu 150 dikali 150 diperoleh 22.500 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk jumlah sigma X sebesar 44.000 dan sigma Y sebesar 4.350, sigma XY sebesar 18.850, sigma X kuadrat sebesar 284 juta, dan sigma Y kuadrat sebesar 2.987.500. Selanjutnya, tinggal masukkan rumus dengan menggunakan rumus yang ini dan tinggal masukkan angka yang sudah dihitung tadi. Diperoleh B sama dengan min 0,121 pembulatan. Untuk menghitung A menggunakan rumus yang ini, sebelumnya kita cari dulu Y, yaitu menggunakan rumus sigma Y per N diperoleh 543,75, dan untuk X diperoleh sebesar 5.500. Untuk menghitung A, tinggal masukkan rumus yang ini dan diperoleh angka sebesar 1,208 dalam pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.208 dikurangi 0,121 atau Q sama dengan 1.208 dikurangi 0,121 P. Selanjutnya yaitu menghitung analisis korelasi produk momen. Menggunakan rumus REQ sama dengan N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Diperoleh sebesar RXY sama dengan min 0,993 pembulatan. Selanjutnya yaitu menghitung analisis koefisien determinasi. Menggunakan rumus R kuadrat sama dengan rumusnya seperti ini, diperoleh angka sebesar 0,986. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Wardah terhadap jumlah permintaan Wardah di pasar dapat dijelaskan sebesar 98,6%, sedangkan 1,4% dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya, perusahaan ZYX pada penjualan produk Wardah. Untuk menghitung analisis regresi secara manual, dibuatkan tabel seperti ini dan
Untuk harga dimulai dari 9.500 dan seterusnya, untuk jumlah dimulai dari 170 dan seterusnya. Untuk XY diperoleh dari 9.500 dikali 170 diperoleh 1.615 dan seterusnya. Untuk X kuadrat yaitu 9.500 dikali 9.500 diperoleh 90.250 dan perhitungannya seperti yang tadi. Untuk Y kuadrat yaitu 170 dikali 170 diperoleh 28.900 dan seterusnya. Untuk jumlah sigma X sebesar 48.000, untuk sigma Y sebesar 4.260, untuk sigma XY sebesar 21.010.000, untuk sigma X kuadrat sebesar 330 juta, dan untuk sigma Y kuadrat sebesar 2.765.200. Untuk menghitung analisis regresi secara manual menggunakan rumus yang ini dan tinggal masukkan angka yang tadi yang sudah dihitung dan diperoleh sebesar B min 0,108 dalam pembulatan. Untuk A menggunakan rumus yang ini dan terlebih dahulu dicari Y dan menghasilkan sebesar 532,5 dan untuk X diperoleh sebesar 6.000. Untuk rumusnya yang ini tinggal masukkan saja angkanya dan diperoleh A sama dengan 1182 dalam pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1182 dikurangi 0,108 atau Q sama dengan 1182 dikurangi 0,108P. Untuk menghitung analisis korelasi produk momen menggunakan rumus yang ini dan tinggal masukkan angkanya, kemudian diperoleh RXY sama dengan min 0,996 dalam pembulatan. Selanjutnya untuk menghitung analisis koefisien determinasi menggunakan rumus yang ini dan tinggal masukkan saja angkanya dan diperoleh sebesar 0,992. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Wardah terhadap jumlah permintaan Wardah di pasar dapat dijelaskan sebesar 99,2%, sedangkan 0,8% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk yang selanjutnya yaitu gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY pada penjualan produk Wardah. Untuk menghitung analisis regresi secara manual, dibuat tabel seperti ini terlebih dahulu dan tinggal masukkan angka-angkanya. Untuk sigma X sebesar 92.000, sigma Y sebesar 8.610, sigma XY sebesar 39.860.000, sigma X kuadrat sebesar 614 juta, dan sigma Y kuadrat sebesar 5.752.700 rupiah. Untuk menghitungnya menggunakan rumus yang ini dan masukkan angkanya dan diperoleh B sebesar min 0,114 pembulatan. Untuk A menggunakan rumus yang ini, sebelumnya kita cari dulu Y dan diperoleh sebesar 538,125 dan untuk X sebesar 5.750. Selanjutnya tinggal masukkan saja angkanya dan diperoleh A sama dengan 1190 dalam pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1190 dikurangi 0,114 atau Q sama dengan 1190 dikurangi 0,114P. Untuk menghitung analisis korelasi produk momen menggunakan rumus yang ini dan seperti biasa masukkan angkanya dan diperoleh RXY sama dengan min 0,915 dalam pembulatan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui analisis korelasi produk momen sebesar, ini harusnya min 0,915, bukan 0,092. Selanjutnya untuk menghitung analisis koefisien determinasi menggunakan rumus R kuadrat sama dengan rumusnya yang ini dan seperti biasa masukkan angkanya dan diperoleh
sebesar 0,837 dalam pembulatan. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Wardah terhadap jumlah permintaan Wardah di pasar dapat dijelaskan sebesar 83,7%, sedangkan 16,3% dijelaskan oleh faktor lain. Jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar 8.000, maka jumlah permintaan pada perusahaan XYZ kita masukkan angka yang ini, kemudian P-nya diganti dengan 8.000, maka diperoleh Q sama dengan 240. Dan jika jumlah permintaan pada perusahaan ZXY diganti dengan 8.000, maka diperoleh Q sama dengan 318. Dan jika jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY, maka diperoleh Q sama dengan 278. Sumber referensi dari modul penaksiran fungsi permintaan Universitas Brawijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.